Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang sudah sempat bergabung di video kami ini. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin sharing hal-hal terkait dengan rangkaian listrik ya, untuk menambah referensi bagi teman-teman yang membutuhkan ya, baik yang masih di sekolah ya, di kampus atau di universitas ya. Tidak banyak yang kami bisa sharing tentunya, tapi mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan membantu dalam rekan-rekan menyelesaikan tugas-tugas akademik ya. Oke, kita mulai saja. Jadi topik kita adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik ya. Tentunya kita mulai yang paling sederhana ya. Kita mulai yang paling sederhana, yaitu rangkaian arus searah atau rangkaian DC ya. Jadi rangkaian listrik itu sendiri pada prinsipnya, pada akhirnya itu akan berupa sumber DC ya. Sumber DC ini bisa berupa aki, bisa berupa baterai lah ya, atau bisa berupa power supply. Di sini ada tegangan V, ada tegangan V, ini sumber tegangannya ya. Sumber tegangannya kalau di rangkaian listrik biasanya digambarkan baterai atau aki, itu sumber tegangannya seperti ini. Terus ada hambatannya atau resistor atau tahanan ya. Ini satuannya berarti volt ya. Terus ini satuannya adalah ohm ya, atau ada lambangnya begini ya. Terus karena di sini ada sumber tegangan, maka di sini akan mengalir arus listrik ya. Ini arus listrik. Jadi berapa I-nya ya, atau arusnya ya. Ini satuannya adalah ampere ya. Jadi pada video kali ini kita akan mencoba menganalisa ya, berhitung bagaimana rangkaian listrik ini dibuat ya, baik itu rangkaian seri, kemudian rangkaian paralel ya, kemudian kombinasi ya, termasuk nanti rangkaian lain di luar rangkaian seri dan paralel ya. Itu akan kita diskusikan. Oke, langsung saja kita hapus ini dulu. Saya yakin rekan-rekan teman-teman semua sudah paham itu, bahwa kalau ada sumber tegangan, ada hambatan R dipasang di sumber tegangan, maka akan mengalir arus. Berapa arusnya? Arusnya adalah V sama dengan ya I kali R, maka I sama dengan V dibagi dengan R ya. Jadi tegangannya berapa, itu akan menghasilkan ya arus. Ketika dibagi dengan resistornya, ketemunya arusnya berapa ya. Ini rumusnya standar. Oke, kita mulai yang paling sederhana. Paling sederhana adalah kalau kita punya resistor ya, R sama dengan 10 ohm, terus kita pasang di sumber tegangan sebesar 20 volt misalnya, maka I yang mengalir di sini ya, ada I di sini sama dengan V dibagi dengan R, sama dengan 20 dibagi dengan 10, sama dengan 2 ampere ya. Yang paling sederhana. Jadi
kalau kita kembangkan rangkaian itu menjadi, ya, kita kembangkan, misalnya sumber tegangannya masih sama, ya, masih sama 20 ohm, ya, masih sama 20 ohm. Ini R1 misalnya tadi 10 ohm kan, R2 sama dengan kita tambah 10 ohm lagi, 10 ohm lagi, V-nya masih sama, V-nya masih sama 20 volt. Maka I yang mengalir, ya, I yang mengalir adalah, ya, I yang mengalir adalah I sama dengan V bagi dengan R, tapi R totalnya berarti karena ini rangkaian seri berarti R1 tambah R2, berarti 20 dibagi dengan 10 tambah 10 sama dengan 1 ampere, ya. Jadi kalau rangkaian tadi kita tambahkan secara seri 10 ohm lagi, maka arusnya menjadi hanya 1 ampere, tadi 2 ampere, ya. Artinya kalau rangkaian seri berarti dia memperbesar tahanan, ya. Dia memperbesar tahanan, rangkaian seri memperbesar tahanan. Kemudian konsekuensi dari itu adalah arus menjadi lebih kecil, ya. Jadi itu sifat dari rangkaian seri. Sifat yang lain dari rangkaian seri adalah, ya, perhatikan di sini teman-teman, ini perlu dikuasai dari awal. Sifat yang lain dari rangkaian seri adalah arus yang mengalir di semua komponen rangkaian seri itu, dalam hal ini R1 dan R2 itu sama, ya, nilai arusnya sama. I yang mengalir di R1 adalah 1 ampere, I yang mengalir di R2 adalah 1 ampere juga sama. Itulah namanya rangkaian seri, ya, sifatnya rangkaian seri. Ingat arusnya yang sama. Nanti ini akan kita gunakan sifat ini, karakter rangkaian seri ini yang kita gunakan terus berlanjut sampai dengan rangkaian yang sangat kompleks, ya. Terus bagaimana kalau rangkaiannya itu kita paralel, ya. Baik, kalau rangkaiannya tadi di seri, sekarang di paralel, berapa I-nya? I-nya juga masih sama, V1 V V V dibagi dengan R1 dibagi dengan R, ya, R. Karena ini rangkaiannya paralel, maka R1 itu diparalel dengan R2, ya. Berapa rangkaian pengganti untuk sistem ini? Berapa? Itu sama R1 per R paralel itu sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2, ya. Dan seterusnya begitu, berarti 1 per RP sama dengan, ya, R1 kali R2 tambah dengan R2 R1 kali R2, ya. Benar, ya. Kalau ini kita coret-coret tinggal R2, kalau ini coret-coret tinggal R1. Maka ini sama dengan, berarti RP-nya sendiri ini dibalik ke atas, ya. R1 kali R2 ini dengan R1 tambah R2. Berarti 10 kali 10 bagi dengan 20 sama dengan 100 bagi 20, ya. Itu sama dengan 5 ohm, ya. Jadi total R paralelnya sama dengan 5 ohm. Nah, berarti V nya sama dengan 10 dibagi dengan 5.
sama dengan 2 ampere. Ya. Tadi ini salah, ini tadi 20 volt, ini 20 volt. Berarti di sini 4 ampere. Oke. Tadi waktu rangkaiannya masih 1, ya ingat arusnya 2 ampere. Terus waktu kita seri, ya, waktu kita seri 10 dengan 10, arusnya jadi 1 ampere. Tapi waktu kita paralel, ya, waktu kita paralel berarti arusnya adalah 4 ampere. Berarti arus yang paling kecil waktu di seri, ya. Paling kecil itu waktu di seri. Ya. Yang sedangnya berarti yang sedang itu waktu sendiri, ya. Terus yang paling besar, arus paling besar berarti waktu di paralel. Ya. Nah, dari sini juga bisa kita lihat berarti sifat yang lain adalah waktu di seri itu menambah, ya, nilai tahanan, waktu di paralel mengurangi nilai tahanan, ya. Sifat yang lain adalah waktu tadi rangkaian seri, ingat rangkaian seri arus yang mengalir adalah sama. Kalau rangkaian paralel tegangan, ya, tegangannya yang sama, ya. Ini tegangannya yang sama. Nah, ini juga sebenarnya bisa dicari dengan IR1 berapa, IR2 berapa. Coba kita tes. IR1 berarti sama dengan, karena tegangannya sama, 20 volt bagi dengan R1 sama dengan R1 sama dengan berapa? 10, ya. Berarti sama dengan 2 ampere. IR2 sama dengan 20 bagi dengan 10 bagi dengan R2 berarti sama dengan 2 ampere. Nah, R1 tambah R2 ini sama dengan IR1 tambah IR2, ya. Berarti 2 tambah 2 4, hasilnya sama dengan ini, ya. Ini kebetulan saja karena tahanannya nilainya 10 jadi 22, tapi konsepnya tidak pasti sama, tidak pasti sama, tidak harus sama. Ini kebetulan saja karena tahanan sama jadi sama. Nah, tadi sifatnya rangkaian seri, arusnya sama karena dia di seri, jadi hanya satu rangkaian mengalir. Kalau rangkaian paralel kebalikannya, tegangannya yang sama karena dia berada di titik yang sama, ya, 2 titik yang sama. Jadi bisa dicari ini R totalnya berapa, nanti setelah itu dicari tegangan atau cari masing-masing nanti dijumlah. Ya, oke. Baik, teman-teman, itu rangkaian seri, rangkaian paralel. Coba kita tes rangkaian kombinasi. Ya. Kita masih punya sumber tegangan yang sama, ya, 20 volt, ya. Tapi rangkaiannya kombinasi, ada yang paralel nanti, ya. Oke. Berarti kita bilang V sama dengan 20 volt, ini R1, ini R2, ini R3. Biar mudah ini kita jadiin 5 ohm, ini kita jadiin 2 ohm, ini 2 ohm. Ya, arus yang mengalir di sini, ya rekan-rekan, I yang mengalir di sini itu berapa? I yang mengalir di sini tentu sama dengan I yang mengalir di IR1. Ya. Tapi IR1 tidak sama dengan I yang mengalir di R2 atau yang mengalir di R3. Adapun IR2 dan IR3 itu tentu dijumlah. Berarti IR1 sama dengan IR2 tambah IR3. Maka dengan ini kita bisa bilang bahwa R1, ya, R1 itu paralel dengan penjumlahan dari R2 tambah R3. Ya, gitu. Oke, ini kita jumlah berarti RP sama dengan 1 ohm, ya. Karena di paralel berarti tinggal dibagi 2. Terus di seri dengan berarti I sama dengan I totalnya, ya. I sama dengan berarti V dibagi dengan R total. Adapun R totalnya adalah
R1 itu diparalel dengan diseri dengan R2 paralel dengan R3 ya. Maka ini 20 dibagi dengan R2 paralel dengan R3 1 ohm, R5 ada 5 berarti ini sama dengan 6 ya. 20 bagi dengan 6. Tapi biar mudah ini kita jadikan 4 ohm. Dari sini 5 ya. R1 nya adalah 4 ohm, berarti 4 tambah 1 sama dengan 5, berarti 4 ampere ya. Nah dari sini 4 ampere. Terus berapa arus yang mengalir di R2 dan R3? Karena ini rangkaiannya sama, tinggal dibagi 2 saja ya. Jadi tinggal dibagi 2 adalah 4 ampere, berarti sini 2 ampere, sini 2 ampere. Bagaimana kalau rangkaiannya tidak sama? Kalau rangkaiannya tidak sama, itu bisa dengan cara pertama dengan cara membandingkan rasio daripada hambatan ini, atau yang kedua cari tegangan yang ada di sini sama tegangan yang ada di sini. Nah, tegangan yang ada di sini ya, tegangan yang ada di sini sama tegangan di sini jumlah harus sama dengan tegangan 20 volt ini, ya kan? Ya, kita tes. V di R1 ya, V di R1 berarti I di R1 kali dengan R1 nya sendiri itu adalah berapa? I R1 kali I R1 4 ampere ya, kali dengan R1 nya 4, jadi sama dengan 16 ampere ya. 16 volt. Terus VR2 itu sama dengan V total dikurangi dengan VR1, berarti 20 dikurangi dengan 16, ini sama dengan 4 volt ya. Karena V nya 4 volt, maka I yang R1 ya itu sama dengan IR2 sama dengan IR3 ya. Ya kita tulis ini ya. IR2 itu sama dengan IR3 ya. Karena ini sama-sama 4 volt, sama-sama 4 volt ya. Berarti sama-sama 4 volt dan sama-sama 4 volt dan sama-sama hambatannya tadi berapa? 2 ohm ya. Sama-sama 2 ohm. Ya. Itu sama berarti V berarti 4 volt dibagi dengan 2 ohm sama dengan 2 ampere. Ya, sama ya. Tadi 4 ampere yang mengalir total, kalau dibagi 2 sama dengan 2 ampere. Ya. Kalau misalnya hambatannya tidak sama ya diganti ini. Ininya diganti. Nanti jumlahnya akan sama dengan ini ya. Oke, itu kalau mau mencari arus di masing-masing hambatannya. Baik rekan-rekan, kita sudah di rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian kombinasi seri paralel. Sekarang kita coba kembangkan ya, karena ada pertanyaan ya, apakah selain seri paralel, kombinasi seri paralel, adakah rangkaian jenis lain ya? Adakah rangkaian jenis lain yang tidak bisa kita selesaikan dengan seri dan paralel? Jawabannya adalah iya. Nah, ini cara melihatnya. Ini sumber tegangan V ya. Ini sumber tegangan V. Kalau sumber tegangan V ini dikasih hambatan resistor 1, berarti arus yang mengalir tinggal V dibagi dengan R nya ya.
Tapi kalau kita kasih lagi paralel satu lagi, maka ini jadi paralel ya. Jadi arus yang mengalir di sini yang besar ini I-nya ini ya, I-nya ini paralel dulu, baru di hitung dengan V bagi dengan R paralelnya ya. Ini masih rangkaian paralel ya. Nah, bagaimana kalau rangkaian ini saya tambahkan satu di sini? Ini R3. Oke, caranya tadi sudah kita belajar. R2 diseri dengan R3. Kenapa R2 seri dengan R3? Karena arus yang mengalir di R2, IR2 itu sama juga dengan arus yang mengalir di IR3. Ya kan? Tadi sifat rangkaian seri ya. Ini hanya satu rangkaian. Jadi mengalirnya satu. Setelah ini di seri, kemudian ini di paralel. Nanti sudah ketemu arus yang utama ya. Tapi kalau saya pasang lagi rangkaian begini ya. Sebelum ke sini saya pasang di sini dulu. Saya pasang di sini ya. Maka rangkaian ini R4 ya. Ini tadi ada mengalir IR3. Jadi kalau rangkaiannya begini, tetap masih bisa kita kerjakan ya. Ini di seri dulu R2 dengan R3 ya, sama tadi arusnya mengalir sama ya. Dari seri di paralel dengan R1 ya, setelah paralel dengan R1 karena tegangannya sama ya. Ini titik tegangannya, berarti R2 di paralel dengan R3 itu akan menghasilkan tegangan yang sama dengan R1. Maka ini di paralel. Habis setelah di paralel baru di seri dengan R4 ya. Jadi gitu konsepnya. Nah, kalau kita tambahkan satu R lagi di sini, kita namakan R5, maka tentu R2 yang pertama ya, IR2 itu sudah tidak sama dengan IR3 karena ada juga arus yang mengalir ke IR5 ya. Jadi sudah tidak memenuhi konsep rangkaian seri. Jadi R2 sudah tidak bisa ditambah langsung dengan R3 ya. Begitupun juga ya R2 ya, R3 itu juga tidak paralel dengan R5 ya. Jadi tidak bisa diselesaikan secara paralel ya. Jadi kita mau bilang bahwa rangkaian ini sudah tidak bisa kita selesaikan dengan konsep rangkaian seri paralel tadi ya. Sudah tidak bisa kita selesaikan dengan konsep rangkaian seri paralel. Termasuk rangkaian R2 dan R3 itu titiknya sudah tidak sama. Yang tadinya titiknya di sini ya, tapi ada juga titik sambung. Kalau kita putus di sini ya, R2 dan R3 itu paralel dengan R1. Tapi karena ini ada titik sambung, maka sudah tidak ya, sudah tidak sama lagi ya. Sudah tidak bisa kita selesaikan ya. R2 dan R3-nya kita selesaikan dengan konsep rangkaian paralel ya. Nah, rangkaian inilah yang akan kita lihat lebih lanjut ya. Jadi rangkaian ini yang diistilahkan rangkaian delta dan rangkaian bintang ya. Rangkaian delta dan rangkaian bintang ya. Rangkaian delta dan rangkaian bintang. Kalau ini R1, R2, R3 itu rangkaian bintang, rangkaian delta.
ya, atau di sini saja ya, di sini aja biar langsung real. Rangkaian ini kalau saya gambar begini kan bisa, ya kan, dia sudah jadi rangkaian bintang, rangkaian delta ya, sudah jadi rangkaian delta ya. Begitupun ini ya, ini pun kalau ini saya gambar kan bisa ya, dia sudah jadi rangkaian delta ya. Sebaliknya rangkaian jadi R1 R2 ya, R1, R2, R3 itu rangkaian delta. R4 ini R4 ya, ini R4. R4 R5 R5 terus R3 itu rangkaian delta. Adapun rangkaian bintang adalah ini bintang. Berarti ini R3. R1, R4, R3 itu rangkaian bintang. Ya. Oke ya. Jadi ada ciri-ciri bintang, 3 titik tersambung. Ya. Terus ciri-ciri delta 2. Terminalnya tersambung ke yang berbeda ya, ke yang berbeda. Ini di sini sambung sini dan begitu. Looping ya, itu ciri-cirinya. Oke, kita sudah punya, kita sudah tahu R1, R2, R3 adalah delta, R4, R5, R3 adalah delta, ya. Kita coba kasih angka ya. Oke teman-teman, ini coba kita gambar ulang ya, kita coba kasih angka R2 R3, kita kasih 4, ini R5 ya. Kita coba kasih angka, nanti kita coba hitung berapa arus yang mengalir di sini ya. Kita kasih ini misalnya 2 ohm ya, ini misalnya 4 ohm, ini misalnya 1 ohm, ini misalnya 2 ohm, ini misalnya 2 ohm ya. Kita kasih saja ya. Oke, sekarang yang mau kita kerjakan yang mana kita pilih ya. Untuk contoh ini kita akan pilih rangkaian di sini ya. Ini adalah rangkaian delta seperti ini yang akan kita rubah ke rangkaian bintang. Jadi caranya, langkah pertamanya kita gambarkan dulu rangkaian bintangnya ya. Pasang rangkaian resistor bintangnya ya. Terus kita namain ini RX ya, ini RY, ini RZ ya. Langsung saja kita cari RX ya. Rumusnya RX adalah yang mengapit RX ya, yang mengapit RX ya, yang mengapit RX ya, itu di atas dikali R1 dan R2 yang mengapit dengan R2, terus dibagi dengan semua yang ada di rangkaian deltanya. Berarti R1 tambah R2 ya, tambah dengan R4. Berarti sama dengan R1 berapa? R1 2 ohm ditambah dengan R2. R2 nya ini 4 ohm bagi dengan R1 berarti ini kali ya. 1 kali berarti di sini 2 tambah 4 tambah R4. R4 1 ohm. Berarti 8 dibagi dengan 7 ya. Jadi biar angkanya mudah ya, ini kita ganti dulu ya. Ini jangan 1 ohm, ini angkanya mudah, berarti kita ganti 2 ohm.
Berarti di sini 2 ohm. Ya, berarti 8 bagi dengan 8 sama dengan 1 ohm ya. Sama dengan 1 ohm. Berarti Rx-nya kita ganti. Ini Rx kita ganti 1 ohm. Ya. Terus Ry. Ry rumusnya adalah yang mengapit Ry, berarti kan R2 dengan R4 ya. R2 dan R4. R2 kali dengan R4 ya, R2 kali dengan R4 terus dibagi dengan R1 tambah R2 tambah R4. R2 nya adalah 4 kali dengan R4 nya adalah 2 bagi dengan 8, lagi-lagi 1 ya, 1 ohm. Gak apa-apa, ini untuk kita permudah angkanya supaya jangan pakai kalkulator maksudnya ya. Terus RZ nya yang mengapit RZ R1 ya, dan R4, berarti R1 kali R4 bagi dengan R1 tambah R2 tambah R4. 1 2 ya, R4 adalah 2, berarti 2 kali 2 bagi dengan 8, berarti 0,5 ohm ya. Berarti RZ nya tadi 1, ini 0,5 ohm ya. Oke, sudah dapat. Langkah selanjutnya adalah tadi rangkaian yang aslinya kita hapus, sudah kita tidak butuh lagi ya. Kita hapus rangkaian aslinya, kita hapus R4 nya, kita hapus ya, sudah digantikan dengan Rx, Ry dan Rz ya. Oke, ini kita pindahin di sini ya, 0,5 ohm. Oke, jadi sekarang rangkaiannya sudah tinggal ini ya. Tadi 3 tahanan kita ganti, R1, R4, R1, R2, R4 kita ganti dengan Rx, Ry, Rz, dan tinggal R3, R5. Kalau sudah begini berarti sudah lebih gampang ya. Ry itu seri dengan R5 ya, seri karena satu rangkaian saja, tidak ada sisipan di tengahnya. Rz seri dengan R3, seri-seri, terus seri-seri di paralel. Setelah di paralel baru di seri lagi dengan Rx ya. Oke. Jadi rangkaian totalnya adalah R totalnya adalah ya, pertama kita bilang Rx di seri dengan ini ya, di seri dengan ini berarti Rx ditambah dengan R3 yang diparalel dengan Rz ya, R3 yang di seri dengan Rz ya, terus diparalel dengan Ry dan yang di seri dengan R5, Ry yang di seri dengan R5 ya. Jadi hasil dari R3 tambah Rz, R3 Rz seri, Ry R5 seri, setelah di seri kemudian di paralel, berarti Rx nya 1 tambah dengan ya, dalam kurung R3 sama Rz ya, R3 sama Rz, R3 nya 2 ohm itu ditambah dengan 0,5, ini di paralel ya, dengan Ry 1 ohm, Ry 1 ohm tambah dengan 1 ohm tambah dengan 2 ohm, berarti 1 tambah ya 2,5 di paralel dengan 3 ya. Oke, coba kita hitung tadi, berarti 1 tambah dengan ini berarti kan 2,5
kali 3 ya, tambah dengan 2,5 tambah 3. Sebenarnya 1 tambah ya 2,5 berarti 7,5 tambah 5,5. Oke, ini hasilnya 1,3636 ya. Saya pakai kalkulator barusan. Berarti 2,3636 ohm ya. Berarti rangkaian penggantinya adalah ya, rangkaian penggantinya adalah V dengan R totalnya adalah 2,3636 ohm ya. Kalau tadi V-nya misalnya 20 volt, maka I-nya udah bisa kita dapat, yaitu 20 bagi dengan 2,3636 ohm ya. Oke, ini bisa dicari. Nah, tadi kita catat di sini ya, cara satu ya. Cara pertama kita dapat R totalnya adalah 2,3636 ya ohm. Kita akan tes cara yang kedua ya, untuk menguji bahwa cara pertama benar dan metodenya memang benar. Baik teman-teman, ini adalah rangkaian persis seperti yang tadi kita sudah hitung. Hanya tadi kita menghitung dengan menggunakan rangkaian delta, yaitu R1, R2, R4 ya. R1, R2, R4 itu adalah rangkaian delta yang kita rubah menjadi bintang RZ, RY, RX. Terus setelah itu kita dapat 2,3636 ohm totalnya. Tapi kali ini kita coba melakukan perhitungan yang lain, yaitu kita menggunakan rangkaian bintang ya. Bintang yang kita pakai, bintang di sini ada beberapa. Ini bintang dan ini bintang ya. Kita pilih ini saja. R1 berarti kita pilih R1, R4, R3 atau R1, R3, R4 ya. R3 dan R4. Tadi R1, R2, R4, sekarang bedanya R1, R3, R4 ya. Kita hitung. Kita pertama-tama kita gambarkan dulu rangkaian deltanya. Rangkaian deltanya ya. Teman-teman. Ini begini. Ini jadi delta. Oke, kita pasang deltanya, kita pasang ya. Oke, sekarang kita ganti si delta tadi dengan RA aja ya, RA, RB dan RC ya. Adapun RA, pertama kita akan menghitung RA ya. RA itu sama dengan ya semua dikali di jumlah, nanti yang di depannya RA yang akan kita gunakan sebagai pembagi ya. Kalau tadi yang mengapit dikali terus dibagi dengan total semuanya R3 yang ada di hubungan delta itu, tapi kali ini berbeda. Adalah dikali semuanya, berarti R1 kali R3 ya, tambah dengan R3 kali R4 tambah dengan R1 kali R4. Agak ke sini sedikit biar jelas ya. Jadi RA adalah R1 kali R3 tambah dengan R1 kali R4 ya,
1 kali R4 tambah lagi dengan R3 kali R4 dibagi dengan yang di depannya R1 RA ini berarti di depannya ini ya, di depannya, di seberangnya ya, di seberangnya R3 ya, itu caranya. Oke, berarti sekarang R1 adalah 2 ohm kali dengan R3 2 ohm tambah dengan R1 kali R4 2 ohm kali dengan R4 2 ohm tambah dengan R3 2 ohm kali dengan R4 2 ohm. Ya. Oke, dibagi dengan R3-nya 2 ohm juga. Berarti kebetulan angkanya semua sama. Berarti ini 4 kali 3 12 berarti 6 ohm. Berarti yang RB juga sama ya, karena sama dengan RC itu sama dengan 6 ohm. Karena angkanya akan semua akan mirip seperti 6 ohm. Oke, berarti kita sudah dapat, cepat saja. RA 6 ohm, RB 6 ohm, RC-nya juga 6 ohm. Kalau sudah dapat, langkah berikutnya kita akan hapus rangkaian aslinya yang bintangnya, kita hapus yang bintangnya. Caranya gini ya. Ya, R3-nya kita hapus juga. Ini sudah nggak ada ya. Ini kita hapus, R4-nya kita hapus ya. R1-nya kita hapus. Oke. Nah, sudah rangkaiannya jadi begini. Berarti ini adalah rangkaian RA itu paralel dengan R2 ya, dan RB paralel dengan R5 ya. Ini paralel berarti ya, ini paralel berarti RP-nya adalah RA paralel dengan R2. RA paralel dengan R2, 6 diparalel dengan 4. Jadi tadi rumus kita adalah 6 kali 4 bagi dengan 6 tambah 4. Berarti 24 bagi dengan 2 bagi dengan 10. Ya, berarti 2,4 ohm. Ya. Berarti ini bisa kita ganti yang kayak di sini. Kayak yang di sini kita ganti. Ya, jadi dengan RP 1 ya, RP1 sama dengan 2,4 ohm. Terus yang ini juga paralel berarti ini RP1, RP2 berarti RB paralel juga dengan R5. Berarti RB berapa? 6 diparalel dengan angkanya adalah 2. Berarti 6 kali 2 bagi dengan 6 tambah 2 sama dengan 12 bagi dengan 8 ya, 12 bagi dengan 8. Keempat berarti 3 ya, 3 bagi dengan 2, 3 bagi dengan 2. Ini berarti 3 bagi dengan 2 berarti 1,3 ya, 1,3 ohm. Ya, betul ya. Ininya kita ganti. Ini kita ganti. Sudah tinggal begini. RP2. Ya. RP2 adalah 1,33 ohm. Lihat sini, berarti RP1 seri dengan RP2, berarti ini seri ya, berarti RS sama dengan RP1 tambah RP2 sama dengan 2,4 ditambah dengan 1,3 sama dengan 3,7 ohm ya. Setelah itu RC di paralel ya, C ini paralel kan, 2 titik ya,
Ini titik RC itu sama dengan titik RS1 ini. Yang mana hasil dari paralel RP1 dan RP2. Paralel dengan RS. Berarti ini RC-nya 6 diparalel dengan 3,7. Berarti 6 kali 3,7 bagi dengan 6 tambah 3,7. Coba kita cek. Ini 22 ya, 22,2 bagi dengan ya, bagi dengan 9,7. Hasilnya adalah 2,2886 ohm. Atau kalau mau dibulatkan 2,3 ohm. Ya, 2,3 ohm. Cara 2 juga menghasilkan RT-nya 2,3 ohm. Ya, berarti cara 1 kesimpulannya, cara 1 2,3 ohm, cara 2 2,3 ohm. Ya, jadi valid. Ya, itu rekan-rekan. Kita sudah coba 2 cara delta plus Y dengan rangkaian yang sama, ya, hasilnya adalah sama ya setelah dibulatkan. Oke, silakan. Tadi masih ada delta di bagian bawah ya, di bagian bawah masih ada delta. Terus sebelah ujung luar sana juga masih ada bintang. Kalau mau dicoba silakan, nanti hasilnya harusnya sama ya. Untuk sementara kita sampai di sini dulu untuk rangkaian listrik ya, materi rangkaian listriknya nanti kita akan kembangkan lagi, dan untuk ke depan kita akan kembangkan kemungkinan adalah teori hukum Kirchhoff ya, untuk melihat kalau seandainya rangkaian listrik itu ada beberapa sumber dengan beberapa hambatan ya, itu akan seperti apa. Baik, saya harapkan nanti ada komen atau koreksi ya, bila mana tadi di dalam perhitungan ada yang salah ya, bisa disampaikan di komen, atau kalau mau email juga bisa ya, email ke ya, saya juga email ke sini nanti, termasuk untuk request materinya ya seperti apa. Tapi tentunya materinya tidak bisa kita loncat ya, kita akan bertahap dari yang paling basic tadi, yang paling basic ya, yang paling basic, kemudian kita akan terus bertahap sampai dengan nanti yang paling kompleks ya. Mudah-mudahan diberikan ke lapangan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.